Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas A1 yang beranggotakan 7 anak. Yang pertama yaitu Zamruda Rahma dengan NIM 177, yang kedua Rahma Setiarini dengan NIM 179, yang ketiga Meliana Ratma Puspitasari dengan NIM 189, yang keempat Nafiatus Zulfa dengan NIM 194, yang kelima Wanda Ardita Sari dengan NIM 205, yang keenam Nuril Fauzia Ningsi dengan NIM 217, dan yang terakhir Dini Ike Afrilia dengan NIM 2020 10 300 189. Desain perancangan sistem ada 3. Yang pertama flowchart, yang kedua DFD atau data flow diagram, yang ketiga ERD atau entity relationship diagram. Di sini kami ingin mempresentasikan atau mereview jurnal yang berjudul Akuntansi Penjualan Tunai Berbasis Komputer, Studi Kasus pada Toko Obat Jago Banjarnegara. Saya akan menjelaskan flowchart bagian Wiraniaga 1. Pada flowchart bagian Wiraniaga 1 ini, proses pertama yaitu penjual menerima permintaan dari konsumen secara manual, lalu dilanjutkan dengan pengambilan barang. Setelah itu, proses penginputan data konsumen secara manual, online keyboard, dan data tersebut tersimpan dalam database konsumen. Selanjutnya, proses penginputan data penjualan dan disimpan dalam database penjualan. Dan dilanjutkan proses pembuatan faktur yang dibuat oleh komputer dari data yang telah kita input tadi. Dan proses terakhir yaitu mencetak faktur yang dilakukan secara manual. Dilanjut ke proses yang ketiga. Proses yang ketiga ini penjelasan alurnya yaitu mencetak laporan dan jurnal secara manual melalui printer dan dicetak dalam bentuk dokumen. Hasilnya ada 3 dokumen yang tertera dalam flowchart. Yang pertama, jurnal penerimaan kas, kedua, laporan penjualan, ketiga, laporan fast moving, dan dari 3 dokumen laporan dan jurnal tersebut akan diserahkan ke manajer juga secara manual. Langkah yang keempat. Langkah yang keempat ini merupakan langkah atau proses yang terakhir dan diterima oleh seorang manajer, yang dimana seorang manajer ini menerima laporan ataupun jurnal. Dan laporan ataupun jurnal ini terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu laporan penerimaan kas, yang dimana laporan penerimaan kas ini diinput secara manual dan berasal dari dokumen yang berbentuk kertas atau output yang dicetak dalam bentuk kertas. Kemudian laporan penerimaan kas ini diarsipkan. Dan yang kedua yaitu laporan penjualan. Laporan penjualan pun ini pun sama, penginputan yang berasal dari dokumen yang berbentuk kertas atau output yang dicetak dalam bentuk kertas. Kemudian laporan penjualan ini pun diarsipkan. Kemudian yang ketiga yaitu laporan fast moving. Laporan fast moving pun ini pun sama dengan laporan penjualan ataupun laporan penerimaan kas, yang dimana laporan fast moving ini berasal dari dokumen yang berbentuk kertas atau output yang dicetak dalam bentuk kertas. Kemudian laporan fast moving ini pun diarsipkan. Dari 3 laporan, yaitu yang pertama penerimaan kas, yang kedua laporan penjualan, yang ketiga laporan fast moving. Ketiga laporan ini dicetak dalam bentuk kertas dan dilaporkan secara manual. Transaksi penjualan tunai di mana memiliki 4 entitas eksternal
yaitu pengawas atau supervisor, kepala bagian akuntansi, manajer, dan konsumen. Lalu prosesnya adalah tentang transaksi penjualan tunai, di mana pengawas atau supervisor memasukkan data produk ke dalam transaksi penjualan tunai. Dari kepala bagian akuntansi mengirimkan informasi dan laporan-laporan untuk diproses pada transaksi penjualan tunai. Dan output dari transaksi penjualan tunai itu menghasilkan laporan-laporan yang ditujukan kepada kepala bagian akuntansi. Dari transaksi penjualan tunai, outputnya itu laporan-laporan yang akan diserahkan kepada manajer. Dari konsumen, data resep dokter atau permintaan konsumen, data konsumen dimasukkan ke dalam transaksi penjualan tunai. Dari transaksi penjualan tunai, itu menghasilkan faktur yang akan diberikan kepada pihak konsumen. DFD berjenjang. Pada transaksi penjualan tunai, terdapat beberapa proses. Yang pertama yaitu merekam data produk, yang kedua merekam data konsumen, yang ketiga membuat faktur, yang keempat merekam pembayaran, dan yang kelima membuat laporan. Pada proses membuat laporan, menghasilkan beberapa laporan yakni 1. Menghasilkan laporan penjualan, 2. Menghasilkan laporan penerimaan kas, 3. Menghasilkan laporan fast moving, dan keempat menghasilkan faktur. DFD level 0. Untuk DFD level 0 ini ada 5 proses atau 5 tahapan, dan ada 3 entitas, yaitu pengawas atau supervisor, kemudian ada manajer, dan konsumen. Untuk proses yang pertama yaitu proses merekam data produk. Jadi data produk ini diperoleh dari pengawas atau supervisor, kemudian diproses, dan data produk tadi akan diberikan untuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu tahap kedua. Kemudian untuk proses yang kedua atau tahapan yang kedua, di sini ada 3 data yang diperlukan. Yang pertama ada dari data produk, yang ini diperoleh dari data hasil proses yang pertama tadi. Kemudian data konsumen. Data konsumen ini diperoleh dari data store atau penyimpanan data dengan nama DB konsumen. Lalu dibutuhkan satu lagi data, yaitu data dari pelanggan berupa resep dokter atau permintaan pelanggan. Ini diberikan oleh konsumen. Itu lalu proses yang kedua ini menghasilkan atau outputnya adalah resep dokter atau permintaan pelanggan yang akan diteruskan untuk proses yang ketiga. Kemudian untuk proses yang ketiga ini yaitu membuat faktur. Dalam proses yang ketiga ini, data yang dibutuhkan yaitu resep dokter atau permintaan pelanggan dari proses yang kedua tadi. Kemudian data produk juga diperlukan. Data ini diperoleh dari store data atau penyimpanan data dengan nama DB produk. Kemudian diperlukan juga data wiraniaga. Ini juga dari store data atau penyimpanan data dengan nama DB wiraniaga. Kemudian proses ini menghasilkan yaitu data detail transaksi untuk diberikan, untuk disimpan di store data dengan nama DB detail transaksi. Kemudian proses ini juga menghasilkan faktur.
faktur ini diberikan kepada proses yang keempat dan proses yang kelima. Lalu di proses yang keempat ini yaitu proses merekam pembayaran. Jadi faktur yang didapat dari proses ketiga tadi diperlukan di dalam proses ini, dan juga informasi laporan-laporan yang didapat dari bagian akuntansi. Kemudian proses ini menghasilkan output, yaitu outputnya data pembayaran yang akan disimpan dalam store data dengan nama DB pembayaran, dan juga laporan-laporan yang akan diberikan kepada bagian akuntansi tadi. Kemudian untuk proses yang kelima atau tahapan yang terakhir juga, di tahapan ini yaitu tahap membuat laporan. Tahapan ini menggunakan faktur yang diperoleh dari proses ketiga tadi untuk diproses dan membuat laporan. Kemudian laporan outputnya yaitu laporan-laporan yang akan diserahkan kepada manajer. Kemudian faktur yang tadi digunakan untuk membuat laporan akan diberikan kepada konsumen dan akan dilanjutkan kepada DFD level 1. DFD level 1 penjelasannya yaitu dari penyimpanan data transaksi untuk menghasilkan laporan penjualan harus melalui sebuah proses yang mana proses itu dinamakan 5.1. Maksudnya yaitu identifikasi proses, menunjukkan nomor acuan dari proses. Jadi 5.1 adalah proses yang pertama. Dan dari proses 5.1 tersebut menghasilkan laporan penjualan, dan laporan penjualan ini outputnya akan diberikan kepada pihak manajer. Dilanjut ke proses yang kedua, yaitu untuk menghasilkan laporan penerimaan kas harus melalui sebuah proses. Proses tersebut adalah proses 5.2. Setelah melalui proses 5.2, maka akan menghasilkan laporan penerimaan kas, dan laporan tersebut akan diserahkan ke manajer. Selanjutnya yaitu laporan ketiga. Untuk menghasilkan laporan ketiga yaitu laporan fast moving harus menghasilkan sebuah proses dari proses 5.3. Setelah melalui prosesnya akan menghasilkan laporan fast moving. Laporan tersebut juga akan diserahkan ke manajer. Dan yang terakhir yaitu untuk menghasilkan laporan faktur harus melalui proses 5.4, artinya proses terakhir. Dan setelah melalui proses tersebut akan menghasilkan laporan faktur, dan laporannya akan diserahkan ke konsumen, bukan ke manajer. IRD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. IRD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Di samping adalah gambar rancangan IRD Sistem Informasi Penjualan Tunai di toko obat jago. Terdapat beberapa simbol IRD, antara lain yang pertama, simbol persegi panjang menggambarkan suatu entitas. Entitas di sini adalah konsumen dan produk. Yang kedua, simbol belah ketupat menggambarkan suatu relasi antar entitas.
Relasi atau hubungan di mana sebuah keberadaan entitas bergantung dengan entitas lain. Relasi di sini adalah membeli dan membayar. Relasi ini memiliki informasi masing-masing. Untuk relasi membeli terdapat informasi ID produk, nomor faktur, kode wiraniaga, tanggal beli, nama konsumen, kode produk, merek produk, harga satuan, kuantiti, dan jumlah. Sedangkan untuk relasi membayar, terdapat informasi ID pembayaran, tanggal, kode pembayaran, nomor faktur, keterangan, debit, dan kredit. Yang ketiga adalah simbol oval atau elips, menggambarkan suatu atribut. Setiap entitas mempunyai elemen yang disebut atribut. Atribut ini berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Dalam gambar, atribut untuk entitas konsumen adalah ID konsumen, kode, nama, gender, dan alamat. Sedangkan atribut untuk entitas produk adalah ID produk, kode, jenis, tipe, karakteristik, merek, tanggal masuk, tanggal kadaluarsa, dan harga. Yang keempat adalah garis. Garis menunjukkan hubungan entitas pada diagram IR. Garis menginformasikan fungsi dari entitas yang satu dengan yang lainnya. Melalui garis bisa mengetahui bagaimana flow suatu IRD dari sebuah flow sampai berakhirnya. IRD Database Relation Model. Yang pertama ada penjualan. Entitas penjualan terhubung dengan entitas lain, yakni PK atau Primary Key penjualan, FK atau Foreign Key wiraniaga, FK detail transaksi, FK konsumen, FK pembayaran, dan FK produk. Dan entitas penjualan sendiri juga memiliki atribut nomor faktur, tanggal beli, kuantiti, dan total harga. Yang kedua ada wiraniaga. Entitas wiraniaga memiliki atribut PK wiraniaga, kode, nama, alamat, dan nomor telepon. Yang ketiga ada detail transaksi. Entitas detail transaksi memiliki hubungan dengan entitas lain, yakni PK detail transaksi, FK penjualan. Dan detail transaksi juga memiliki atribut nomor faktur, kode wiraniaga, tanggal beli, nama konsumen, kode produk, merek, kuantiti, harga satuan, jumlah, dan total harga. Yang keempat ada konsumen. Entitas konsumen memiliki atribut PK konsumen, kode konsumen, nama, gender, alamat. Yang kelima ada pembayaran. Pada entitas pembayaran memiliki hubungan dengan entitas lain, yakni PK pembayaran dan FK penjualan. Pada entitas pembayaran juga memiliki atribut tanggal, nomor faktur, kode akun, keterangan, debit, dan kredit. Yang keenam ada produk. Pada entitas produk memiliki atribut PK produk, kode, tipe, jenis, karakteristik, merek, tanggal masuk, expired date, harga. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun penulisan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.